Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi wa bita'atih wa bimudawamati dzikrillahi thabitul musalsal ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haitsu qala Abdul maqudu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Qala aydan kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah Qala aydan jaddidu imanakum bifadhihu la ilaha illallah. Segala puja dan puji alhamdulillah milik Allah yang telah mencukupi segala sesuatu. Salawat dan salam teruntuk Nabi pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, keluarganya, penyandang kebenaran sejati dan kesetiaan terhadap janji. Wahai segenap hamba Allah, saya berwasiat untuk diri saya dan seluruh hamba Allah bertakwalah kepada Allah dan melaksanakan ketaatan padanya serta mudawamah terus menerus continue eksis zikrullah, berzikir kepada Allah yang tetap tersambung mata rantainya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bersabda, zikir yang paling utama aku dan seluruh nabi sebelumku la ilaha illallah. Sabdanya lagi, barang siapa yang sudah ada kalimat la ilaha illallah di dalam ruhnya, dalam prosesi talqin, pada akhir kalam satu tarikan nafas dia berzikir, sudah pasti dia di surga. Sabdanya lagi, perbaharui iman kalian semuanya. Sahabat bertanya, bagaimana caranya kami memperbaharui iman? Kenapa sahabat bertanya? Karena iman sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak terlihat, hanya kerasa. Makanya ketika Rasul menyuruh memperbaharui iman, sahabat nanya bagaimana cara memperbaharui. Perbanyaklah kalimat zikir la ilaha illallah. Karena kondisi iman itu pasang surut. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafir. Al-imanu yazidu wa yanqus. Baginda Rasul bersabda, iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambahnya iman karena ketaatan, berkurangnya iman karena maksiat. Rasul bersabda, pagi orang itu masih beriman, sore imannya lepas. Sore dia beriman, pagi imannya lepas.
Makanya memperbaharui iman hanya dengan satu, perbanyak kalimat zikir la ilaha illallah. Di dunia barat baru saja ditemukan the magical power of repetition. Sesuatu yang dibaca berulang-ulang itu ada power, ada kekuatan. Jadi sesuatu yang diulang-ulang dibaca, kayak orang baca mantra itu dibaca diulang-ulang sehingga ada kekuatan. Bahkan ada istilah autosugesti. Jadi kita bisa mempengaruhi seseorang dengan menanamkan sugesti. Pernah nonton Kuya? Kuya. Itu nggak ada wiridan bagian, nggak ada bacaan Kuya. Cuman dia bisa mempengaruhi pikiran yang kosong dia masuk. Kondisi iman itu jangan pernah ada dualisme iman. Dualisme iman begini: satu-satunya anggota tubuh manusia yang satu, tidak dua, tidak berpasangan, itu kolbu. Mata dua, kuping dua, mulut, bibir bawah, bibir atas, hidung, lubangnya dua, kuping kanan kiri, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Cuma satu, kolbu. Kolbu itu satu. Dia tempatnya ruh. Karena di dalam diri manusia ini sudah punya hawa nafsu, syahwat. Karena itu nggak ada manusia yang full baik. Kalau manusia full baik, dia jadi malaikat. Manusia juga nggak ada yang full jahat. Kalau dia full jahat, nggak pernah baik, jadi setan. Manusia yang pandai memutarbalikkan fakta, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, itu iblis. Nah, syahwat atau hawa nafsu yang ada pada diri manusia inilah yang merusak ruh yang suci. Di dalam badan kita itu ada ruh. Itu Allah titipkan. Ruh itu suci, bersih. Ruhul Qudsi. Sucinya roh itu dia tidak pernah mengenal apapun, siapapun kecuali Allah. Jauh sebelum jasad ini ada, roh itu sudah suci dan bersih. Bahkan sudah memiliki 99 thinking house, 99 suara hati. Asmaul Husna, mengasihi, menyayangi, Rahman, Rahim, itu tidak eksklusif punya orang Islam. Orang non-Islam juga bisa mengasihi dan menyayangi. Ingin selamat, ingin damai, ingin aman, ingin tentram, assalam, al-mu'min. Semua Asmaul Husna itu ada pada ruh. Di saat ruh ini belum ada di dalam jasad. Makanya semua manusia itu punya. Orang barat yang katanya anti agama itu mereka percaya. Kalau mereka semua pernah mengatakan God is dead, Tuhan telah mati, itu bukan Tuhan yang disembah oleh kita, bukan.
Yang dimaksud orang barat Tuhan telah mati, nurani. Hati nurani manusia sudah mati. Sebenarnya nggak ada istilah nurani mati, yang ada redup, ya, kejam surajam, kan? Bukan kejam aja, ada surajam itu, nggak tahu dari bahasa mana. Jadi kalau kejam banget, Ustaz Kakma itu berarti kejam surajam. Pelit, bakil, kedut, gitu. Pelit, bakil, kedut, gitu. Jangankan sama orang, sama diri sendiri aja pelit, gitu. Ya mungkin berdalih irit, gitu. Sayur asam itu seminggu diangetkan terus, tambah air lagi. Itu buat diri sendiri bakil. Ada yang lebih dahsyat dari bayar, kedut, gitu. Itu sifat-sifat buruk itu menutup suara nurani tadi. Kalau ibu bapak sudah masuk tarekat, di dalam diri kita itu ada 7 titik sensor. Tahu sensor nggak? Kalau kita ke mall gitu, kalau mana, kalau kita bawa sesuatu gitu. Jadi di dalam diri manusia ada titik sensor. Bahasa tasawufnya latifah. Ada yang nama latifah di sini juga. Ya, kakak ipar saya latifah. Oh mertua, masya Allah. Jadi latifah itu adalah titik sensor. Halus kan? Halus, latifah juga halus. Nah ketika kita mendapatkan talqin kalimat la ilaha illallah dari guru mursyid, kok di dalam zaman Nabi kok nggak ada istilah mursyid ya? Soalnya sebelum saya bertarekat, saya katanya saya ini kata-kata saya mewakili Anda semua ya. Sebelum saya bertarekat, saya nggak kenal tuh yang namanya mursyid. Tapi setelah bertarekat kok mengenal istilah mursyid, ya. Padahal di Quran ada kata mursyid. May yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Itu ada pada surat Al-Kahfi ayat 17 ya. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, hidayah petunjuk itu mutlak milik Allah. Tetapinya manusia harus berjuang mencari hidayah itu, bukan dia. Potensi yang Allah berikan akal untuk berpikir, memilih mana baik, mana benar, mana buruk, mana baik, mana hitam, mana putih, bukan akal. Karena itu ketika akal belum berfungsi, anak-anak dia nggak ada hukum baginya. Ketika anak-anak nggak puasa, nggak sholat, nggak dosa, tapi dilatih sejak kecil berpuasa. Ketika akal itu belum berfungsi ya, kalau akal tidak berfungsi, juga hilang beban hukum. Makanya kalau ada orang tidak melaksanakan perintah Allah, pilih dua itu. Anda anak kecil atau orang gila, nggak pilih dua. Nah ini gugur. Nah potensi yang kedua yang Allah berikan bukan hanya akal, qalbu, batin, ya. Qalbu, batin itu nggak kelihatan, tapi bisa kita rasakan. Jadi qalbu itu adalah rasa, merasakan,
rasa sedih, rasa gembira, ya, rasa senang, rasa susah, itu kan. Bahkan yang sampai sekarang belum bisa dijawab, orang nangis bisa dia gembira, bisa dia sedih. Ketika anak saya lulus kuliah, si Bropok ini nggak ada gaji. Kalau yang PNS kan ada gaji bulanan ya, Pak Jayana ya. Iya. Kalau Ustadz nggak ada gaji bulanan. Begitu dia lulus, yang nomor 1, nomor 2 lulus, nomor 3 lulus, nangis. Padahal bahagia, tapi nangis, meneteskan air mata. Ketika yang bungsu minta diwalikan oleh saya, nomor 2 itu perempuan, nomor 3 perempuan, itu mau jadi mantu saya, itu harus talkin dulu. Kalau dia nggak talkin, saya nggak mau walikan. Itu syarat utama. Boleh tak? Wajib. Dia nggak ngerti talkin, udah talkin aja. Nanti beres talkin baru saya yang jelaskan. Nah itu ketika minta izin, saya nangis. Saya nikahkan, saya kawinkan. Pakai bahasa Arab dulu tuh saya. Bahasa Arab dulu. Ustaz aja saya jadi MC-nya. Saya nikahkan dan kawinkan. Itu langsung meneteskan. Ini maksudnya gambaran senang pun sedih, gitu. Keluar air mata, gitu kan. Rasakan rasa senang, rasa sedih, nangis. Gitu. Itu ada di dalam batin, di dalam kolbu. Ruh kita itu, ruh itu adalah tiflul ma'ani. Ruh ini waktu masuk ke dalam jasad, dia berbentuk tiflul ma'ani, bayi secara rohani. Bayi rohani itu tiflul ma'ani, ya sama dengan fisik kita, punya mata, punya kuping, punya telinga, punya hidung, bisa mendengar, bisa. Nah itu Allah titipkan ke dalam diri kita. Nanti rojiun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu roh nggak suka, roh kita itu dia nggak suka, nggak mau di dalam jasad. Dia terpenjara, tersiksa, terpenjara, tersiksa oleh si jasad ini, oleh si fisik. Karena dia tersiksa ini, mentarik-tarikan ini antara kekuatan jasmani sama kekuatan rohani. Ternyata yang banyak menang itu kekuatan jasmani. Iya. Sakit pilek aja cari obatnya sampai ke Amerika. Coba deh fisik Bapak, pasti Bapak akan gelisah cari obat, cari ini. Tapi kalau rohani kita sakit, biasa-biasa aja. Padahal aslinya manusia itu tiflul ma'ani, yang disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, raji'un kembali. Yang kembali bukan jasad, bukan jasad, ruh. Apa semua roh itu raji'un? Nah, itu jadi pertanyaan, apakah semua roh itu kembali ke Allah? Tidak. Makanya diutuslah Nabi. Tadinya nggak ada manusia, cuma Allah sendiri. Allah itu wujud, dia sendiri, dia ada tanpa diadakan. Dia ada dengan sendirinya, tidak ada barat, tidak ada timur, tidak ada tempat, ada dengan sendiri. Karena dia ada dengan sendirinya, dia goib, Allah itu goib. Lalu dia ingin dikenal, Allah ingin dikenal. Maka Allah berfirman, kuntu kanzan mukhfiyan. Aku ini khazanah perbendaharaan yang tersubung lagi tersembunyi. Nggak ada yang tahu. Fa khalaqtul khalqa likai u'arifa. Tersebab itulah aku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Jadi adanya kita ini untuk bisa mengenal Sang Pencipta, Allah. Makanya Allah bertajalli
menampakkan kegaiban itu kepada Nur Muhammad, kepada Ruh Muhammad. Itu manusia pertama. Dia tajallikan diri yang gaib. Kan gaib itu sesuatu yang nggak bisa dilihat, nggak bisa. Karena dia ingin dikenal, ingin diketahui, dia ciptakan makhluk yang pertama itu. Maka Allah bertajalli kepada Nur Muhammad, bertajalli kepada Ruh Muhammad. Karena yang pertama kali Allah ciptakan adalah Ruh Muhammad, Nur Muhammad. Itu pertama kali. Nabi Adam secara fisik adalah manusia pertama. Itu waktu dia memakan buah kudin dengan istrinya, itu pun ulah daripada istrinya. Karena Adam pertama tidak tergoda Pak Jihana. Enggak tergoda, kuat kan. Begitu Siti Hawa digoda, lemah. Wajar Bu kalau wanita itu lemah, karena dia tercipta dari tulang rusuk. Tapi nggak usah diperiksa Pak, tulang rusuk Bapak masih utuh. Nggak usah ngebayangin tulang rusuk saya hilang. Dari tulang rusuk biadab, adanya sebelah kiri. Jadi wanita itu makhluk yang lemah. Tulang rusuk itu benda yang rapuh, dikeraskan patah. Ada kan orang nikah itu sampai di Mekah, artis bukan, nggak setahun beres, cerai, selesai kan? Orang nikah di Mekah, nggak itu mah. Ya Abu Jahal kan masuk dalam Ka'bah, bukan di Mekah lagi. Abu Jahal masuk ke dalam Ka'bah, keluar jadi Abu Jahal juga, nggak berubah. Nah itu kondisi. Kenapa? Di perlakuan keras patah tuh perempuan, dilembekin tambah bengkok lah, ngelunjak, dibengkokin ngelunjak. Makanya Diana pernah taruhan orang, ayo kita taruhan. Bagaimana istri saya? Apakah istri saya ini mau mendukung saya untuk sosial bersedekah? Karena suaminya itu sedekahnya luar biasa. Ini semua udah ngumpul, ayo gampang, saya tulang rusuk cincai. Begitu keluar dari rumah, mukanya lesu. Kenapa kan? Ternyata luar biasa perempuan, karena didukung sama setan. Jadi secara nggak langsung dia bilang bininya setan. Dia mau bilang bininya setan gitu. Jadi kisah Nabi Adam itu nggak tergoda saat pertama, barulah Siti Hawa tergoda. Adam kedua tergoda. Kenapa tergoda? Karena bukan setan aja, perempuan jadi setan itu bisa. Nah, kembali kepada ruh tadi, ruh manusia itu yang begitu suci dan sakral, gitu, titik gitu. Tadi dalam diri kita ini yang akan kembali rojiun itu adalah ruh kita. Kalau ruh sudah masuk ke dalam jasad, namanya bukan roh lagi, tapi nafas, jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti nggak ada setiap roh merasakan mati. Dia udah berganti, namanya jadi nafas. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa. Jadi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya boleh, tapi kita nggak boleh bersumpah atas nama makhluk. Harus demi Allah, ya nggak boleh pakai nama makhluk. Demi leluhur kami, demi nenek moyang kami, itu nggak boleh, syirik hukum. Demi istriku, gitu kan. Demikianlah ada ya. Nah, jadi Allah berfirman demi jiwa. Saking mulianya jiwa, maka dipakai oleh Allah. Kata Allah demi jiwa wa ma sawwaha, dan sesuatu yang sempurna dalam penciptaan jiwa itu. Jiwa itu sempurna.
alhamaha fujuraha wa Allah mengilhamkan. Agak bingung bahasa ilham. Gini aja deh. Allah memberikan potensi pada jiwa untuk bisa maksiat, untuk bisa taat, untuk bisa baik, untuk bisa jahat. Allah yang kasih. Jangan titik, harus koma karena ada lanjutan ayatnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Soalnya kalau sampai di titik selesai, Allah membiarkan hambanya terlantar. Sungguh beruntunglah orang yang selalu benar-benar mensucikan, membersihkan jiwanya. Beruntung, pasti. Dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Nah, kalau yang disebut aflaha beruntung, hayya 'alal falah jaya, itulah roh yang kembali. Merugilah yang mengotori jiwanya, rohnya nggak kembali. Kalau nggak kembali bukan berarti ke Ciomas, bukan ke situ pengertian. Roh yang kembali kepada Allah itu menembus lapisan langit sampai ke 7. Roh yang, jadi ketika orang meninggal dunia 1 tahun sebelum wafat udah dikasih tahu, Neng, setahun lagi kontrakmu habis. Ujang, setahun lagi kontrakmu habis. Yang bisa ngebaca bukan yang akalnya cerdas, yang kolbunya cerdas, yang hatinya cerdas. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti tidak ada manfaat lagi harta yang berlimpah ruah, anak yang jadi orang, apapun yang kita itu nggak ada. Yang bisa menghadap Allah, yang kembali itu qalbin salim, hati yang selamat, hati yang bersih, ya, hati yang itu yang kembali. Karena pada dasarnya dulu pertama kali Allah ciptakan makhluk nggak ada yang haram, semuanya halal. Itu asal muasal, semuanya halal di bumi ini. Inni khalaqtu bani Adam hunafa. Aku ciptakan semua manusia itu lurus. Fajtalathum syayatin, dirampas kesucian itu oleh syaitan. Fa'ahramtu lahum ma ahramtu lahum, fa'ahramtu lahum ma ahlaltu lahum. Maka ku haramkanlah apa yang dulu pernah halal. Jadi dulu pertama-tama di bumi ini nggak ada yang haram, semuanya halal. Karena potensi manusia itu lurus, hanif, nggak ada yang bengkok-bengkok. Perhatikan aja kalau orang mau berbuat dosa, apapun dosa yang dia mau lakukan, itu pasti nggak langsung dilakukan. Ibu mau ngambil duit suami yang ketinggalan di kantong, itu pasti mikir dulu ketahuan nggak ini. Itu pasti, nggak ada main kantong doang gitu, nggak ada, pasti mikir dulu. Ntar kalau ketahuan ngomongnya apa, pasti mikir dulu gitu. Ternyata ngomong jujur lebih gampang daripada ngomong bohong. Betul ya? Kalau orang bohong, Pak, dari mana Pak Haji? Dari warung beres kan? Mau bohong dari apa lagi? Dari mikir. Kalau mau bohong tuh pasti mikir. Makanya kalau orang matanya nggak jereng, kalau dia mau bohong lihat aja gitu. Anak kalau mau ngomong jujur apa enggak, coba eye contact. Coba jangan sini ya, kamu ngomong. Iya Ma, tapi kan masalahnya udah kelihatan kalau dia mama ya matanya itu udah kelihatan bohong gitu. Kamu natap ayah.
Kalau dia nggak bisa natap aja, coba kalau jaring susah ya. Bedain orang jaring gimana kan? Kalau dia bilang, iya tapi, udah ketahuan bohong. Jadi membaca pikiran bukan membaca hati, jangan salah paham ya. Kalau hati tidak bisa. Ingat garis bawahi, membaca pikiran. Gak usah pakai wirid kalian. Lihat aja ekspresi muka, itu pikirannya tergambar. Jadi bukan membaca hati nggak ada yang bisa dibaca. Dulu Deddy Corbuzier baru pertama kali muncul di TV itu kan suka bengkokin nosi. Ya, itu saya ikutin tuh, saya ikutin. Otak saya fokus ke sendok, bengkok. Hati saya bilang enggak bengkok deh, karena pikiran yang dibaca itu Nah, kembali ke masalah tadi, itulah kondisi ruh yang kembali, berarti dia yang mensucikan dirinya, itu yang kembali. Nah akhirnya karena hanifnya sifat fitrah manusia yang begitu suci dan agung ya, suci manusia itu agung, suci lah, nggak ada yang sesuci manusia. Dirampas itu kesucian manusia oleh setan. Maka Allah berfirman, aku haramkan apa yang pernah aku halalkan. Itu asal muasalnya begitu. Makanya Nabi mengatakan di bumi itu ada tempat khusus punya Allah yang gak boleh dimasuki. Apa itu? Segala yang diharamkan, segala yang terlarang, berarti kecil. Orang yang melakukan syubhat, jadi Nabi mengatakan innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun musyabbahat. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, jangan ditawar-tawar lagi. Yang haram pun sudah jelas, tidak ditawar-tawar lagi. Tapi di antara yang halal dan haram, di tengah-tengah, itu namanya syubhat, perkara yang meragukan. Orang yang melakukan syubhat, Nabi bilang di bumi ini ada tempat tanda kutip yang punya Allah yang gak boleh dimasuki oleh siapapun. Tempat itulah segala yang diharamkan. Orang yang melakukan syubhat berarti dia sedang berada di pinggir yang haram. Nggak melakukan haram kan, tapi suatu saat dia akan masuk ke sana. Maka tinggalkan sesuatu yang meragukan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan sesuatu yang meragukan sampai kamu yakin itu. Suatu hari Sayyiduna Umar dan sahabatnya lagi berjalan di lorong, tiba-tiba ada yang buang air ke banjur, bajunya basah. Sahabatnya Umar tipikal orang yang terlalu amat berhati-hati. Hai empunya air apakah ini? Dia nanya tuh. Kalau itu air bau, air comberan, pasti dia nggak nanya. Ngerti bu? Dia nanya karena dia amat berhati-hati. Kalau udah ketahuan bau ya najis lah, ya kan? Maka dia nanya, hai empunya air apakah ini? Umar langsung marah. Hai empunya air, jangan kamu jawab pertanyaan orang yang ragu itu. Jadi gitu. Jadi kalau makanya di dalam hukum fikih kan ada bau, warna dan rasa. Itu ya. Jadi kalau kolam itu masuk tikus, ini jangan bicara jijik. Kalau jijik ya persoalan kedua. Tapi kalau bicara hukum, kalau tikus itu masuk kita ambil, lihat bau gak itu air. Ini fikih, bau atau tidak? Oh tidak bau. Berubah gak airnya? Butak. Oh tidak, rasakan. Siapa yang mau merasakan? Jadi
bau, warna, pasang. Nah, kalau 3 ini tidak, lanjut sah. Nah, itu udah jelas. Jadi perkara yang haram itu sebenarnya sedikit gitu. Karena setan ini merampasnya, maka dia dipengaruhi. Makanya Nabi bilang, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis samawati wal ardh. Sekiranya setan-setan tidak menutup kolbu manusia, sekiranya setan-setan itu nggak nutup kolbu hati manusia, nggak ditutup setan, pasti manusia bisa menatap alam langit dan alam bumi. Itu saking hebatnya. Pangersa dulu Abah Anom udah nggak dimasuki setan. Ada anjing, dia ngomong dengan anjing. Gitu. Dia ngomong dengan Rasulullah juga begitu. Itu namanya tingkat basirah. Ya, manusia itu raganya manusia ini, fisik manusia itu namanya panca indera. Mata, melihat, semua indera yang 5 ini lalu ditopang oleh akal. Nah, itu namanya basor. Ya, kekuatannya kalau menurut Imam Ghazali cuma 13%. Bayangkan kekuatan panca indera kita nih, apa, mendengar, melihat, mencium, meraba, ya kan? Terus ditopang oleh akal, itu kekuatannya hanya 13%. Udah punya kekuatan 13%, tapi belagu lah. Iya, belagu tuh apa? Sok. Nemukan ini, nemukan itu dan sebagainya. Ternyata ya, yang namanya babi haram itu setelah diselidiki, kan itu kok penyelidikan ada cacing pita. Jangan mengatakan haramnya karena cacing pita, jangan. Nah, kalau zaman canggih, kalau dibersihkan tuh babi nggak ada cacing pita, berarti halal. Jangan tersebab itu. Nah, kekuatan yang sisanya ini kekuatan yang menutup hati kita yang merasakannya. Maka yang lahir dalam kolbu kita itu namanya firasat. Apa? Firasat. Firasat itu getaran hati orang beriman. Bisa dari dirinya sendiri, bisa membaca alam. Gitu, membaca alam. Ya. Itu sifatnya relatif kalau membaca. Nah, kekuatan itu sendirilah maka turunlah yang namanya zikir. Maka keimanan itu bertambah dengan banyaknya berzikir. Zikir yang tersambung kepada Rasulullah, itulah zikir yang mendapatkan talqin. Nah, kondisi iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Yang saya ingin sampaikan di sini bahwa kondisi iman seorang itu kadang bertambah, kadang berkurang, maka diujilah berbagai macam cobaan. Ahasiban nas an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Itu kata Allah. Apakah manusia mengira, menyangka dia dibiarkan begitu saja oleh Allah, cukup mengatakan kami sudah beriman, kami sudah bertarekat, kami sudah zikir, kami sudah khotaman, kami sudah manakiban, gitu. Padahal belum diuji, belum dicoba. Tuh, diuji dan dicoba. Wala ya'lamanallahu al-kadhibina was-shadiqin. Baru Allah tahu mana iman yang shadiq, mana iman yang benar, mana iman yang bohong. Jadi kondisi iman itu selalu mendapat terpaan ujian. Walanabluwakum bil khairi wasyarri fitnah wa ilaina turja'un. Kami menguji kamu dengan baik dan buruk, dengan taat, dengan maksiat, dengan senang, dengan susah. Tuh,
Jadi ujian itu selalu, kalau jangan mindset kita ini, pikiran kita beranggapan ujian itu sesuatu yang namanya jelek. Anak jatuh usahanya itu ujian, selalu bilang ujian itu selalu. Padahal di saat senang berlimpah ruah itu ujian. Cobaan itu nggak selalu sakit, sehat pun cobaan. Senang cobaan, susah cobaan. Mampukah dia mensyukuri nikmat senang itu? Mampukah dia sabar? Makanya ajaban li amril mu'min. Aneh urusan orang beriman. Disebut orang beriman. Anehnya gimana? Kudu khair. Kalau bagi orang beriman gak ada yang jelek, semuanya baik. Kalau benar-benar dia beriman gak ada yang jelek, semuanya baik. Kalau bahasa guru, yang datang siapapun saya. Datang pemabok ngaku gini saya, datang kiai nangis saya. Yang datang ke abang nggak pernah ada kata lain yang keluar, saya ingat kalimat saya. Kok bah? Oh saya. Dan dia ngaku dosa. Orang yang mengaku dosa adalah saya. Oh no. Jadi nggak ada. Kenapa orang beriman urusannya baik? Bila ditimba musibah sabar. Bila mendapatkan kesenangan, syukur. Kena musibah sabar, dapat kesenangan, syukur. Berarti nggak ada yang jelek bagi orang beriman. Makanya ujian terus. Makanya ayat ilaihi raji'un, roh itu kembali. Dia mau kembali dulu, diterpa dulu di sini. Ad-dunya darul bala. Terutama di bulan Safar. Kalau di bulan Safar itu menurut Syekh Al-Qudus dalam kitabnya itu ada 350 bala yang turun di bulan Safar, khususnya di robot terakhir bulan Safar. Itu turun bala fi yaumin nahsin mustamir, pada hari naas yang berkesinambungan, itu Rebo akhir di bulan Safar. Maka ada istilah ketupat Rebo kasar. Itu maksudnya jangan ritual ibadah dulu dong, sedekah. Jiana ngumpulin orang sholat sunat dafil bala, dikasih air putih doang, beres kasih tuh ketupat Rebo kasar. Itu sedekah, itulah indahnya. Jadi diuji. Dunia darul bala. Dunia itu tempat cobaan. Pasti dunia itu tempat cobaan. Jadi kalau andai kata seakan-akan itu jalannya mulus dunia. Ingat nih, perhatikan ngomong saya. Dunia itu tempat cobaan, tempat ujian. Ya. Kalau sekiranya kau dapati hal yang mulus di dunia, seakan-akan itu bukan cobaan, itu cuma bonus dari Allah. Usaha, dagang, pasang surut kan? Kalau suatu saat dia jalannya mulus, saya nggak ada gangguan, nggak ada apa, nggak ada rintang, mulus. Memang yang kita mau kan mulus. Itu cuma bonus dari Allah. Apa ngarepin bonus? Masa orang hidup ngarepin bonus mulu? Belanja yuk sana yuk. Jadi nggak usah belanja, bonus. Ada mahasiswa bu, dia susah hidupnya. Ya di sini nasi padangnya gratis, gitu. Tapi rendangnya bayar. Gitu. Saya datang pak, saya mau beli nasinya aja yang gratis. Jadi jangan berharap bonus, itu semua bonus doang dikasih oleh Allah bonus. Tapi watak karakter dunia ya bala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris shabirin. Kami selalu benar-benar uji. Kalau selalu berarti kan selalu diuji orang beriman. Dengan sesuatu yang rasa takut, rasa cemas, yang belum juga dagangan dibuka, baru buka nih Ustaz Haji dagang, Bu, ntar gimana kalau nggak laku? Ya, dagang aja belum mau bikin laku menggak. Tuh, cemasnya berlebihan gitu. Ngerti gak? Baru buka dagang gitu, baru buka dagang tukang sayur gitu ya.
Kira-kira ada yang beli gak? Ini kira-kira ada yang beli. Ikhtiar aja dulu, bagaimana nanti? Itu rasa cemas berlebihan gitu ya. Ngerti loh? Ya buka toko dibuka, dagangan buka, udah beres kumaha engke, jangan engke na kumaha lieur tah. Kumaha engke yang penting ikhtiar. Bukan kumaha engke cicing we di imah kieu. Harus ada usaha. Nah, waktu usaha itu kumaha lain kayak kumaha. Kalau kayak kumaha lieur. Masukkan anak pertama sekian, anak kedua sekian, anak ke-13 sekian. Duitnya dari mana? Wisi. Karena udah nyampurin urusan Allah. Itu bukan urusan kita, urusan Allah. Si bro kokok 3 anak kuliah beres, ngawin beres, mau pakai daun kawin. Enggak, rekening kosong seminggu. Kamu mau datang? Salaman sama guru, bah kumaha ieu bah, lieur. Assalamualaikum. Terus potangan. Tangannya jam 3 kali full setiap sore. Kering, Pak Ustaz, masuk rekening. Alhamdulillah. Jadi tugas kita itu ikhtiar doang, jangan nyampurin yang lain. Ini mau nikahin anak nih. Kira-kira calon istrinya mandul gak? Jauh bener, belum kali udah bicara. Jadi itu yang disebut khauf, rasa cemas yang berlebihan itu ujian. Walju, kelaparan, kekurangan harta, kematian jiwa, ya kan? Bingung kalau saya nggak dagang saya bisa mati. Bagusannya kalau nggak dagang bisa mati. Kemarin Haji nggak dagang, hidup gak? Kalau nggak manakib mau makan apa? Kalau manakib makan apa? Emang sebelum manakib Nabi juga tetap makan. Jangan nyampurin urusan Allah. Itu culangung itu. Galil adab itu nggak punya adab sama Allah. Al insanu bitakhir, wallahu bitakdir. Al insanu bitakhir, wallahu bitakdir. Allah itu manusia itu punya ikhtiar. Kita mau naik gunung harus sampai, boleh bikin konsep sampai di puncak gunung jam 6 jam, silakan. Ini bisnis sudah kelihatan di depan mata loh, waduh. Tinggal doang pengalaman pribadi. Tinggal 1 titik doang. Eman loh, bukan jutaan, ember. Udah ngaco ngomong tentang Pak Haji. Pak Haji mau berapa? Avanza. Mau. Udah ngomong ke sana kemari. Ya kan? Plus gagal. Karena udah nyampurin urusan bener loh Pak Ustaz. Tinggal 1 titik doang. Dia masuk ke perusahaan ini tinggal diteken beres kan gitu kan? Itu kata otak ente. Kalau kata Allah bilang enggak. Allah bilang kurang ajar bener nih Ustaz Haji. Udah jangan ngomong kesana kemari ini dapat ini. Dulu jangan. Udah usaha dulu. Udah jangan mikirin soal hasil. Ini yang pada liar itu kan mikirin soal hasil gitu ya. Tugas manusia. Coba deh. Kalau ibu ke pasar ambil 1 tukang pisang. Banyak ke tukang pisang. Jenis pisangnya banyak. Nggak ketukar tuh rezeki. Dapat sih. Coba deh, kalau rezeki datangnya karena yang kita dagangin repot. Tukang es dia dagang supaya musim panas tuh. Ya Allah bikin panas, ya Allah biar dagangan es lah. Betul. Tukang bajigur. Yang repot tukang gali kubur. Ya, bikin mati Allah. Jadi orang tuh kalau nganggap rezeki di situ salah besar. Yang ada stres, masih mending stres. Kalau depres, ngomong sendiri. Tiap hari sholat nggak ada aturannya. Nah itu, jadi iman itu diuji dengan berbagai mujiz. Wabasyiris sabiri, beri kabar gembira bagi orang yang sabar. Sabar sih sabar Pak, sabar ada batasnya. Berarti nggak sabar. Jadi kalau sabar ada batasnya, tidak sabar namanya.
Ini Bu, kalau dalam bahasa Quran ada sobir, ada sobur. Kalau sobir ngegerutu dulu, ngedumel dulu, baru ya udahlah sabar aja lah, mau apa lagi toh. Tapi ada ngomel dulu, gitu. Ngedumel dulu, ini nggak bisa begini nih, dagangan saya harusnya jadi nih, kenapa nih gak laku? Harusnya laku loh. Orang menteganya mentega ini, semua gagal, mikir, pusing. Nah itu dia marah. Akhirnya datanglah Ustaz Haji, sudah sabar Pak Haji Ana, udah kita ini, ya saya terima aja. Nah itu baru sobir. Kalau sobur begitu kena musibah, alhamdulillah, nggak pakai gerutu lagi. Sama juga orang kena macet, ibu ngomel, berubah ke kendaraan ibu. Setan macet, kebun binatang semua di sini. Berubah. Jadi jalan. Yo ngapain nih? Kan ada iklan tuh, enjoy aja. Itu kan ada iklan tuh. Itu iklan pesan moral tuh. Jadi nggak usah pusing. Nah ujian cobaan terus datang. Berbagai macam cobaan ujian datang. Orang yang sabar itu kuncinya 4. 1, daya tahan yang kuat. Ini kata Quran bukan kata saya. Daya tahan yang kuat, daya juang yang tangguh. Tahan banting. Bapak pintar ngomong, coba kenyataannya. Nah, ini supaya bisa tahan banting, bisa semangat juang, kunci 1. Husnuzon billah. Berbaik sangka full kepada Allah. Harus punya sangkaan baik kepada Allah. Kalau Allah tidak mungkin memberi ujian, cobaan di luar kesanggupannya. Itu pasti, tanamkan di dalam kita. Nggak mungkin Allah berikan ujian di luar kesanggupan kita, nggak mungkin. Lihat Rasulullah begitu dia terima surat Iqra di gua Hira, dia terima surat Iqra. Setelah itu apa yang terjadi? Sebelum dia dakwah turun dulu tentang sholat tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil lail nisfa au zid alaihi au inqus alaihi warattil Qur'ana tartila. Apa yang dia diperintahkan oleh Allah? Bangun malam, bangun, sholat, bangun malam, bangun jam 2, mandi tobat, riyadhah, semua. Dan bacalah Al-Quran. Bisa baca teks Al-Quran, bisa baca zikir. Maksudnya waratil Quran itu tartila, teks Quran dibaca atau membaca zikir sebanyak-banyaknya. Barulah, hei orang yang berselimut di rumah saja harus peduli sama orang, sampaikan kebenaran. Doh. Jadi menyampaikan kebenaran dalamnya dulu diberesin. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Jadi kita nih udah dapat nih riyadhah dulu malam. Riyadhahnya yang sesuai dengan petunjuk guru, jangan dikarang-karang. Ya, udah kalau dari gurunya seperti itu jam 2 bangun mandi tobat. Mandi tobat nggak pakai sabun. Kalau lagi pakai sabun namanya mandi junub. Kalau diseka-seka namanya ibu lagi junub. Kalau mandi tobat kering tiba. Nah, terus mandi tobat syukur wudu, sunat tobat, sunat hajat. Beres sunat hajat, assalamualaikum sujud 3 kali minta ampun kepada Allah. Ngomong. Kedua bersyukur kepada Allah. Ketiga minta hajat kita di sini. Barulah sholat. Setelah itu Bani Hashim 11 kali. Setelah Bani Hashim miring ini. Kalau kiblatnya tadi ke sini, miring ke kanan dikit barat daya. Bacalah kepada Syekh Abdul Qadir Syekh As-Saqalain sambil berdiri di 7 langkah. Ya, ada di petunjuk 7 langkah. Baru tahajud. Tahajud, gak usah banyak-banyak, cuma 6 kali salam. Enggak 12, 6 kali salam. Berapa kali? 6 kali salam. Enggak mau sampai 12, 6 kali salam, 2 rakaat, 6 kali salam. Itu kan selesai. Berapa? Iya, 6 rakaat. 6 rakaat kali 2. 6 rakaat kali 2. 6 kali salam. Habis tahajud tasbih. Salat tasbih itu bacanya jangan tartil. Kalau tartil repot. Subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah. Subuh habis, beres tasbih, tahlil 7 kali Fatihah tuh yang ditawasul. Nah, Fatihah ketujuhnya arwah alil kubur, itu bukan penambahan, kita nambah arwah alil kubur. Udah, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, qul huwallahu ahad 11 kali, al-falaq, an-nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi. Udah sampai ayat kursi aja. Astaghfirullahal ghafurur rahim, astaghfirullah ya ilahi anta maksudi. Barulah jangan kenceng-kenceng karena bukan di Suralaya, gandeng tangga bener. Udah kalau udah kelihatan mau tarhim tuh Sayyiduna Muhammadul, karena sisanya buat tawajuh sama witir. Kan kita belum witir. Nah itu lakukan amalia seperti ini. Itu nggak perlu ijazah lagi ketika udah jadi ikhwan, udah dengan sendirinya metode ibadah ukudul Jumat, nggak perlu ijazah dari wakil tauhid. Saya ngomong begini karena bukan di Bogor, ada pokoknya di satu tempat ya. Saya belum dapat ijazah, harus ijazah. Enggak, kalau udah jadi ikhwan, udah ditalkin berarti ikhwan kan? Ya, ukudul Jumat amalkan. Metode ibadah yang buat inabah itu amalkan, yang bangun jam 2 yang tadi saya amal. Nah, barulah ujian cobaan yang Allah berikan itu di luar, pasti kita sanggup menghadapi. Jadi nggak mungkin dibiarkan begitu saja, pasti mendapat cobaan. Di bulan Safar inilah ada penyakit taun lebih ganas dari pandemi. Kalau pandemi matinya lama, ngerti? Kalau memang ditakdirkan mati gitu. Kalau taun pagi kena taun, siang mokat. Oh salah. Iya. Mokat nggak? Iya kalau taun begitu Pak, dia pagi kena, siang mati. Itu lebih dahsyat dari pandemi yang ada sekarang. Nah itu. Nah lalu dia bilang barang siapa yang makan jukut tapi dijukutan. Berarti bukan jukutnya. Campur Pak. Hah? Kalau jukut kan rumput. Nah, kalau saya menafsiri jujukutan itu rempah-rempah, mau jahe mau kunyit, ya. Tapi syaratnya yang tumbuh di madrasah, yang tumbuh di tempat ini, yang tempat dipakai zikir. Jadi madrasah itu adalah tempat zikirnya Syekh Abdul Qadir dengan murid-muridnya. Tempat yang dipakai manakib pertama zikir, maka dia akan ada barokahnya. Itu yang disebut barokahnya itu. Siapa yang makan jujukutan yang tumbuh di madrasahku. Ada yang sembarangan, ada kata madrasah. Madrasah itu tempat zikirnya Syekh Abdul Qadir. Majelis zikir gitu. Ngerti? Majelis zikirnya di sini. Barulah yang kedua, barang siapa yang minum air madrasah. Madrasah lagi. Air yang tumbuh di majelis zikir, maka itu auranya bagus, molekulnya akan bagus. Seperti air kolbus. Saya bukan iklan. Ini saya tahu sejarahnya ini. Ini air yang hijau ini dulu masih ada pengesabanan jasmani masih ada. Ini abah yang ini air ini langsung dari abah yang bukakan keran mata airnya itu langsung pengesabanan. Cuman vakum lama nggak muncul. Ya sempat pernah ada, cuman nggak lama itu. Namanya bukan kolis, air Suralaya. Lama baru muncul. Jadi air yang bapak ini air dari abah Anom langsung. Nah itu kekuatan. Jadi nggak sembarangan. Makanya kalau menurut pengersa Pak Haji Baban, kalau suruh makan itu makan manakib, makan barokah. Di sini bukan makan tapi barokah. Kalau makan di restoran, jadi gak? Itu makan yang penuh dengan barokah. Apa sih makanan yang kita makan, minuman yang kita makan dalam ke perut itu pasti bermanfaat buat diri kita.
Dipakai maksiat nggak mau dia, berontak. Dia bawa ke yang baik aja, itu namanya manfaat. Nah, yang dimaksud jujukutan itu adalah zikir jahat. Ya, zikir apa? Jahat. Jadi banyakin zikir jahat. Zikir jahar sebanyak-banyaknya pasti ada batasannya. Ibu pernah coba gak 1 jam itu berapa jumlah? 5.000. 10.000. 10.000 itu bisa 1 jam. Sebanyak-banyak orang zikir jahar pasti ada batasannya. Nah, yang dimaksud minum air benar-benar air, tapi makna pesan air itu adalah zikir khafi. Air bisa dihitung? Enggak kan? Nah, itu zikir khafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.